Para saudara yang terkasih, tema renungan kita pada minggu biasa yang ketiga ini, dipilih Allah mesti tidak layak menurut dunia untuk berbuat kebajikan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda memperhatikan siapa yang dipilih dunia untuk tugas penting? Biasanya yang paling pintar, paling kuat, paling berpengaruh, atau paling layak menurut ukuran manusia. Tapi coba lihat panggilan Allah dalam kitab suci. Allah sering memilih yang lemah, bukan yang kuat, yang sederhana, bukan yang terpandang, yang biasa-biasa saja, bukan yang sempurna. Mengapa? Karena ketika dunia melihat kita tidak layak, Allah melihat kesediaan, bukan kesempurnaan. Dunia melihat status, Allah melihat hati. Di tangan Allah, orang yang dipandang kecil dapat melakukan kebajikan yang besar. Para saudara yang terkasih, Nabi Yesaya berbicara tentang wilayah Sebulon dan Naftali, daerah yang dianggap rendah, gelap, pinggiran. Bagi bangsa lain, tempat itu tidak layak. Tetapi justru di sana Tuhan berfirman, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Allah memilih tempat yang paling tidak dihargai untuk menyalakan terangnya. Inilah pola Allah. Ia tidak menunggu daerah itu menjadi layak. Ia mengubah ketaklayakan menjadi saluran berkat. Jika Allah bisa memakai daerah yang dianggap gelap, bukankah Ia juga bisa memakai hidup kita dengan segala keterbatasan, luka, dan kekurangan untuk menyinarkan kebaikannya? Para saudara yang terkasih, ketika Yesus memulai karyanya, Ia tidak mencari murid dari kalangan terpelajar atau pemuka berpengaruh. Ia memilih nelayan, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Profesi yang saat itu dianggap biasa, bahkan rendah. Namun pilihan Yesus jelas. Ia melihat kemungkinan di balik kesederhanaan. Ia melihat hati yang siap mengikuti, bukan kurikulum vitae rohani. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Perhatikan, Yesus tidak menunggu mereka menjadi layak. Ia menjadikan mereka layak melalui panggilan itu. Mereka dipilih bukan karena hebat, tetapi menjadi hebat karena dipilih. Begitu pula kita. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk menjadi pelaku kebajikan. Ia memanggil kita sekarang dengan segala keterbatasan kita untuk menjadi terang bagi sesama. Para saudara yang terkasih, Santo Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka saling membanggakan kelompok, tokoh, dan identitas rohani. Dunia memecah karena mempertahankan siapa yang paling layak. Tetapi Paulus berkata,
Apakah Kristus terbagi-bagi? Kebaikan sejati tidak lahir dari kebanggaan, melainkan dari kerendahan hati. Ketika seseorang sadar bahwa ia dipilih bukan karena layak, ia tidak akan merasa paling benar. Ia akan melayani dengan rendah hati. Karena tahu bahwa segala kebajikan adalah karya Allah dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan suci hari Minggu biasa ketiga ini mengingatkan kita, Allah memilih tempat yang gelap untuk melayakkan terang. Yesus memilih murid yang sederhana untuk misi besar. Paulus memanggil jemaat yang biasa-biasa saja untuk kesatuan. Artinya, kita pun bisa dipakai Allah meski tidak sempurna dan tak dianggap dunia. Tuhan tidak mencari orang yang paling bisa. Tuhan mencari orang yang paling bersedia. Maka mari kita berdoa. Ya Tuhan, pakailah kami meski kecil, terbatas, dan tidak layak, agar kami menjadi saluran terang-Mu dan pelaku kebajikan-Mu di dunia ini. Tuhan memberkati.